Saudara, ada wanita yang harus kehilangan pasangan hidupnya. Ada pula wanita yang kinerjanya dipuji, tapi setelah itu ia pun dicaci. Ini dia 6 wanita terkenal sepanjang 2009, pilihan kami dalam memoir 2009 bersama rekan Rike Amru. Persembahkan oleh Saudara, mulai hari ini kami merangkum berbagai peristiwa, bencana, tokoh hingga kasus terheboh sepanjang tahun 2009. Ada tangis, tapi juga ada tawa gembira. Semuanya kami rangkum dalam Memoir 2009. Memoir 2009 kami awali dengan 6 perempuan paling terkenal pilihan redaksi Liputan 6. Deretan perempuan yang menjadi sorotan sepanjang tahun ini dibuka dengan kemunculan sosok Manohara Odile Pinot. Mantan model ini mengaku menjadi korban penculikan dan kekerasan fisik yang dilakukan Tengku Fahri, pangeran asal Kelantan, Malaysia yang tak lain suaminya sendiri. Manohara berhasil kabur ke Indonesia bersama sang bunda, Desi Fajarina, meraih simpati dari banyak orang di Indonesia yang tengah dibakar isu klaim budaya oleh Malaysia. Mendadak Manohara menjadi selebriti di banyak media. Berbagai aksi demonstrasi juga dilakoninya. Tetapi Manohara masih terbelit kasus hukum setelah sang suami memenangkan gugatan di Kelantan dan menghukum Manohara dengan denda 3 miliar rupiah. Sensasi juga datang dari diva Indonesia Krisdayanti. Perkawinannya dengan musisi Anang Hermansyah selama 13 tahun akhirnya kandas. Agustus lalu Krisdayanti resmi bercerai dari Anang setelah isu miring seputar perselingkuhan KD dengan seorang pengusaha asal Timor Leste. Perceraian KD hanya berselang 1 bulan dari peluncuran biografinya berjudul My Life, My Secret yang mengungkap rahasia kehidupan dan rumah tangga sang diva. Bukan semalam, ya Allah. Mereka tidak mau. Pertengahan tahun ini, sosok Prita Mulyasari menyita perhatian publik. Kasus perseteruannya dengan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang tak kunjung usai. Hampir 1 bulan, Prita ditahan di LP Wanita Tangerang. Hanya karena berkeluh kesah melalui surat elektronik tentang pelayanan buruk yang dialaminya di Rumah Sakit Omni. Prita digugat RS Omni dengan tudingan pencemaran nama baik. Melalui gerakan koin peduli Prita, simpati publik terus mengalir dari berbagai daerah. Masyarakat beramai-ramai menyumbangkan koin sebagai bentuk dukungan terhadap Prita. Selain Prita Mulyasari, ketidakberpihakan hukum juga dialami Mbah Minah. Nama petani asal Banyumas, Jawa Tengah ini mencuat lantaran kasus hukum yang menimpanya. Mbah Minah diseret ke meja hijau gara-gara mencuri 3 butir kakao milik PT Rumpun Sari Antan 4. Sonten mandor, sepeng mandor. Niki ajeng napa mbok, ajeng bibit. Nggih terus. Pripun boten angsal, nggih boten angsal nggih mriko dipeksa. Nggih niku dipeksa mandor. Nggih terus. Kula wangsul. Nggih terus. Pun rampung. Di pengadilan, nenek miskin yang buta aksara ini bahkan tak didampingi kuasa hukum karena tak sanggup membayar pengacara. Mbah Minah membantah tuduhan mencuri. Menurutnya ia hanya memungut buah kakao yang sudah jatuh ke tanah untuk dijadikan bibit. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman percobaan 1 bulan 15 hari hanya karena 3 butir kakao senilai Rp2.000. Kontras dengan kasus-kasus korupsi senilai triliunan rupiah yang pelakunya bebas melenggang. Sepak terjangnya selama menjabat sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 menjadikan sosok Siti Fadilah Supari banyak mendapat apresiasi publik. Dalam bukunya berjudul Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, ia menuding adanya konspirasi Amerika Serikat dan WHO yang menggunakan virus flu burung sebagai senjata biologis. Tidak hanya itu, keberaniannya menentang keberadaan Lembaga Penelitian Kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat NAMRU 2 menjadikannya sosok kontroversial. Terang-terangan Siti Fadilah menyebut NAMRU 2 tidak memberi banyak manfaat bagi Indonesia. Malah NAMRU 2 dituding menjadi sarana kegiatan intelijen Amerika berkedok riset. Oktober lalu, Siti Fadilah secara resmi menutup NAMRU 2 dan melarang segala aktivitasnya.
Sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian, tahun ini Sri Mulyani Indrawati kembali terpilih sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Sosoknya yang tegas dan cemerlang membuat prestasinya diperhitungkan tak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di tingkat internasional. Pekan lalu, Sri Mulyani menerima penghargaan Parahita Eka Praya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilan program pemberdayaan perempuan di institusi yang dipimpinnya. Sri Mulyani pernah pula dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Bahkan ia menduduki peringkat 23 wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes 2008 lalu. Namun di penghujung tahun ini, citranya tercoreng. Namanya kerap disebut-sebut sebagai sasaran tembak kasus skandal bailout Bank Senturi senilai 6,7 triliun rupiah. Dan saya berharap tidak menyesatkan kita semua yang merupakan suatu fitnah yang keji dan mengalihkan perhatian kita semua. Bersama Wakil Presiden Budiono, Sri Mulyani terancam dinonaktifkan jika terbukti terlibat skandal Bank Senturi.